Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu bahwa agama-agama hadir diturunkan untuk mengajak umat manusia melakukan tindakan-tindakan yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Dan yang lebih jauh daripada itu, menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bagaimanakah caranya kita menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu? Dan tentu saja apa yang diharapkan oleh agama-agama itu. Al-Quran sesungguhnya telah menyampaikan sebuah ayat yang sangat menarik sekali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah petunjuk Tuhan untuk manusia agar menyampaikan pesan-pesan ketuhanan itu melalui cara-cara. Di situ disebutkan 3 cara. Yang paling utama, yang pertama sekali disampaikan oleh Tuhan adalah bil hikmah. Nah, apakah makna hikmah itu? Tetapi sebelum saya menjelaskan bagaimana makna hikmah itu, kata hikmah itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, dan itu disampaikan di dalam 12 surah. Coba lihat nih, termasuk bukan hanya agama Islam tetapi juga agama-agama yang lain. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Oke, menarik sekali. Dan dia Allah mengajarkan kepadanya, dalam hal ini adalah Nabi Isa, kitab, firman-firman Allah, firman-firman Tuhan, terus hikmah, Taurat dan Injil. Sama gitu. Oke. Apakah kalau begitu makna daripada hikmah itu? Ini diberi makna yang berbeda satu atas yang lain, tetapi esensinya sama. Hikmah dari al-hikmah disebut dengan kata al-hakim. Al-hakim diterjemahkan oleh 2 disiplin ilmu. Satu, al-hakim adalah filosof, dan satu lagi, al-hakim adalah seorang sufi. Tapi makna literal yang kita pahami adalah kebijaksanaan. Apakah kebijaksanaan itu? Nah, saya selalu ingin mengatakan supaya lebih mudah, dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Karena filsafat itu adalah cara berpikir sampai pada puncak sebuah makna. Itu ya. Demikian pula tasawuf itu sampai pada sebuah akar dari sebuah masalah dan menghasilkan sebuah cara yang sangat indah sekali. Begitu. Jadi kalau boleh singkat saja, sampaikanlah kepada manusia cara menuju Tuhan, cara melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan, pesan-pesan Tuhan dengan bijaksana, dengan ilmu pengetahuan.
gitu ya, bukan dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Satu. Di sini seorang yang ahli bahasa itu mengatakan, misalnya Ibnu Mandur mendefinisikan hikmah sebagai ma'rifatu afdhalil asya bi afdhalil ulum. Oke. Mari mengenali hal-hal yang utama dengan pengetahuan yang paling utama. Jadi itu namanya yang saya katakan tadi awal, pengetahuan yang tinggi. Dan itu ayat itu jelas sekali mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Satu. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Biasa kita menyebutkannya dengan nasihat yang baik. Nasihat itu apa? Nasihat itu adalah pesan. Pesan. Ya, pesan-pesan yang baik. Bukan dari dua hal itu saya ingin menyimpulkan. Bukan dengan cara indoktrinasi, bukan dengan cara memaksakan, bukan dengan cara menakut-nakuti sama sekali. Jadi, tapi dengan intelektualitas, ilmu pengetahuan yang tinggi, dengan cara-cara yang santun, memberi nasihat yang santun, sopan dan santun. Ini yang dilakukan oleh Nabi sesungguhnya sepanjang hidupnya Nabi. Tidak dengan cara marah-marah. Bahkan mungkin kata-kata mau'izah hasanah itu juga bisa dengan kasih. Ya. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Masya Allah, saya selalu mentakjub sekali dengan diksi-diksi yang disampaikan oleh Al-Quran dan sistematika cara menyusun kata kalimat itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Biasanya kita menerjemahkan mujadalah itu adalah berdebat. Mujadah berdebat. Tetapi Al-Quran menyampaikan dengan tambahan kata ahsan, lebih baik. Maka saya memahami wajadilhum billati ahsan itu dengan dialog. Dialog itu mencari titik temu. Kalau berdebat itu mencari kemenangan satu atas yang lain. Prinsip daripada dialog adalah kesetaraan manusia. Jadi satu dengan yang lain adalah setara. Maka yang harus dicapai adalah titik temu, bukan menang-menangan. Gitu ya. Ini saya kira terkait juga dengan ayat yang lain. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Oleh karena kasih sayang Tuhan yang diberikan, anugerahkan kepadamu Muhammad, kamu bersikap kasih, membawa rahmat. Andai kata kamu bersikap kasar, keras, niscaya mereka akan lari daripada kamu. Dan kalau tidak ada kesepakatan, musyawarahkan. Kalau ya, dan musyawarahkanlah segala sesuatunya dengan mereka itu. Makna musyawarah dalam Al-Quran
sekarang ini kita sebut sebagai dialog, dan persyaratan dialog mengharuskan adanya kesetaraan antara satu atas yang lain. Dan apabila tidak, kita pasrahkan kepada Allah. Sudah, kita berbeda, itu saja, tidak apa-apa. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut saya cara-cara yang terbaik, dan ini yang digunakan oleh Rasulullah SAW sepanjang beliau menyampaikan risalah Islamiyahnya, dan begitu mengagumkan. Meskipun dalam tempo yang sangat singkat, 13 tahun di Mekah, penuh tantangan, ancaman, bahkan ancaman pembunuhan. Kemudian 10 tahun di Madinah, yang juga penuh dengan tantangan-tantangan, penyerangan dan sebagainya. Tetapi Rasulullah berhasil menghimpun begitu cepat para pengikutnya. Di Arafat menjelang wafat, beliau berpidato di Arafat di hadapan umat manusia, diikuti oleh konon 90.000. Wahai manusia, bahwa hak hidupmu, bahwa hak milikmu, bahwa kehormatanmu itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah hasil dari proses ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada, Masya Allah, umat yang kita sebut jahiliyah, yang keras kepala, dendam, kasar, dan perang, kecenderungan untuk berperang, dapat diatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tetap sehat sampai akhir hayatnya, karena ajakan beliau inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan. Menuju Tuhan itu dengan 3 proses. Itu yang saya kira perlu direnungkan oleh kita, dan saya tidak ingin menyampaikan apa yang ada di tengah-tengah kita sekarang itu, di mana seakan-akan agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Indoktrinasi, kekerasan, ancaman, dan sebagainya. Maka ini bisa menimbulkan orang lari daripada ajakan kita ke jalan Tuhan, yang menurut kita adalah harus dilaksanakan dan dianggap baik oleh kita sendiri. Tapi caralah yang menjadikan persoalan kita. Demikian saya kira sekedar apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.